underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kemendikbudristek sekarang ini memberikan aturan baru bahwa tidak ada wajib skripsi untuk bisa lulus kuliah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini terobosan ya, terobosan dari Mendikbud kita Ya. bahwa untuk lulus dari mahasiswa S1, Ya. S2 maupun S3 itu tidak diperlukan lagi membuat yang namanya skripsi atau karya tulis ya. Itu merupakan terobosan ya. Dan dengan adanya ini sepertinya itu banyak orang yang menyambut dengan positif. Karena seperti kita ketahui ya, bagi mahasiswanya sendiri ini juga sangat oke ya, karena banyak isu-isu atau banyak kejadian-kejadian bahwa ajang pembuatan skripsi tadi itu kalau syarat lulus atau tidaknya itu kan pendadaran. Ya. Jadi skripsinya itu bisa di ACC sama dosen pembimbingnya atau tidak. Lah ini banyak terjadi hal-hal yang tidak pada tempatnya. Ya. Jadi kalau bagi kaum mahasiswa ini ya sorak-sorak bergembira. Ya. Jadi karena skripsi itu biasanya menjadi momok ya. Cari guru pembimbingnya, ya setelah itu cari bahan-bahannya ya. Harus betul-betul teorinya begini ya. Dan menurut orang yang sudah lulus itu sering-sering ya skripsi itu nggak ada gunanya di dalam hal bekerja di dalam masyarakat ya. Jadi yang penting orang kalau sudah sekolah itu mengerti bagaimana sesuatu itu bisa terjadi dan dia mempunyai pengalaman sudah pernah mengerjakan itu. Jadi ini yang bermanfaat langsung untuk terjun di masyarakat di dalam menjalankan pekerjaannya atau kewirausahaan kewirausahaannya dia. Jadi yang penting itu bukan teori-teori yang seperti itu setebel bukunya setebal 500 halaman, 200 halaman ya. Tetapi yang penting bagaimana you mengimplementasikan teori-teori yang ada di sekolahan. Ya. Nah, ini kan sangat bagus ya. Kalau itu kan ada yang gembira, tapi ada juga yang mengatakan sedih Om Bob. Bagaimana? Iya, yang sedih itu ya seperti kita ketahui. Sekarang ini kan sudah menjadi rahasia umum kan. Kalau skripsi itu kan bisa pesan sama orang untuk bikinkan. Ya kan? Kemarin kan sempat itu ya ada investigasi ya, bahkan ada online ya, ditawarkan siapa yang mengalami kesulitan bikin skripsi dia akan siap membantu. Lah ini yang sedih. Karena pekerjaannya dia yang bikin skripsi untuk kepentingan mahasiswa yang mau bikin skripsi menjadi hilang. Ya, jadi yang sedih itu. Nah, juga yang sedih lagi juga dosen-dosen atau guru-guru pembimbing yang punya maksud-maksud tertentu tadi itu. Jadi sebetulnya putusan ini ya cukup oke lah. Ya, jadi semua orang happy. Ya, jadi masyarakat umum happy. Ya, ada yang tidak happy ya jelas karena sumber income kepentingannya menjadi terganggu ya kan. Nah, sekarang juga yang S2 atau S3 itu syarat utama malah harus dimasukkan ke jurnal internasional. Jadi kalau you punya karya-karya itu harus diterbitkan oleh jurnal internasional yang dianggap sebagai akreditasi yang benar. Jadi yang dinilai itu kalau you bisa bikin makalah dan bisa diterbitkan oleh jurnal internasional, maka you bisa lulus menjadi S2. Ya, lah ini ternyata ya sang pembantu yang bisa bantu menerbitkan di jurnal internasional ya, itu juga ternyata banyak yang bisa menerima pesanan. Ya, jadi ini sebetulnya lulusan-lulusan itu kebanyakan ya tidak semua ya. Kebanyakan ya memang hanya pinter nulis. Pinter bikin tulisan-tulisan yang bisa masuk jurnal, bisa bikin pendadaran macam-macam, tapi di dalam pekerjaannya walah-walah. Ini yang bikin susah. Ya, jadi dengan adanya peraturan ini kan terbitlah
harapan baru Ya. bahwa orang yang lulusan dari sekolahan-sekolahan di Indonesia itu sudah bukan jago nulis, jago bikin skripsi, Ya. tapi memang betul-betul jago di dalam bekerja. Betul. Ya, dan memang hebatnya lagi bahwa penentuan karya apa yang harus digarap oleh muridnya agar supaya lulus itu diserahkan kepada universitasnya masing-masing. Ya, jadi kalau sebuah universitas yang ada di daerah pertanian, nah mahasiswa yang mau lulus sarjana, ya tentu prakteknya harus yang menyinggung pertanian di daerah sana kan. Ya. Jadi bukan kalau lokasi universitasnya itu di kota yang atau di daerah yang kebanyakan adalah agraris, terus dia bikin skripsi yang karena hanya suruh bikin kan, terus dia bikin yang proyek-proyek antariksa, ya, wah ini bulan bintang bagaimana, gitulah kan susah, ya kan nggak bisa kan, jadi memang diserahkan ke universitasnya sendiri agar menggarap sesuai dengan yang ada di lingkungannya. Ya, ya. Jadi mestinya ini harus didukung. Dan kita senang karena Menteri Pendidikan kita ini mempunyai wawasan yang seharusnya sudah sejak dulu. Ya, jadi tidak sampai terjadi bahwa di Indonesia itu banyak pengangguran tetapi yang bertitulnya S1 ya, karena mereka ternyata nggak bisa kerja apa-apa. Cuman punya selembar ijazah sarjana tetapi nanggung, disuruh kerja yang sedikit susah, yang sedikit ada fisiknya, yang tidak ada gengsi, tidak mau. Tapi supaya kerja yang betul-betul memerlukan kepintaran seorang sarjana, ternyata dia nggak mampu, karena hanya pegang selembar ijazah, tapi dia tidak dilatar belakangi kemampuan-kemampuan secara teknik di dalam bidang-bidang tertentu yang dia raih titel kesarjanaannya tadi. Ya, selamat bertugas Menteri Nadiem Makarim kita. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.